Tiga rumah sepi permanen di Jalan Lintas Liwa, tepatnya di Desa Kenali, Kecamatan Belalau, Lampung Barat, Lampung, ludes terbakar Jumat pagi. Api dengan cepat melahap bangunan rumah tipe sepi permanen dan merambat ke dua rumah yang berada di dekatnya. Puluhan petugas pemadam kebakaran yang datang dibantu warga langsung berjibaku menjinakkan api. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga melanda sebuah rumah di Jalan Cipinang Pulau, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis malam tadi. Dalam waktu singkat, api membakar habis bangunan rumah 3 lantai beserta isinya. Warga sekitar pun panik dan langsung berupaya memadamkan api. Warga khawatir api merambat ke rumah lainnya, lantaran lokasi kebakaran yang berada di tengah permukiman padat. Diduga kebakaran karena anak penghuni rumah membakar sampah di lantai atas dan menyambar barang yang mudah terbakar. Selang 30 menit, petugas pemadam akhirnya mampu menjinakkan api sebelum menyambar ke bangunan lain. Puluhan guru yang mengajar di SMP 09 Al-Jamiatul Wasliyah di Medan Belawan, Kota Medan, mengamuk dan mendobrak paksa gerbang karena tidak diizinkan masuk ke areal sekolah. Para guru juga mencoba membuka paksa pagar dengan gerinda. Aksi ini terjadi akibat konflik dualisme kepengurusan, di mana kepengurusan yang lama tidak bersedia diganti. Sementara putusan dari pusat sudah menetapkan kepala sekolah yang baru. Akibatnya ratusan pelajar telantar dikarenakan banyak guru yang tidak diizinkan mengajar. Asap pestisida masih terlihat mengepul dari lokasi kebakaran di gudang pabrik pupuk Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Puluhan pasien termasuk bayi yang baru lahir terpaksa dievakuasi. Pasca kebakaran pabrik pupuk CV Seprotan Utama Demak, Jawa Tengah, hingga Jumat pagi kondisi asap masih mengepul. Kepulan asap berimbas pada salah satu rumah sakit yang berada di samping pabrik. Menurut Humas Rumah Sakit Pelita Anugrah Meragen Demak, Karno mengatakan hingga saat ini sebanyak 74 pasien sudah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Pihak rumah sakit belum bisa memastikan kapan rumah sakit akan kembali beroperasi. Oleh karena itu kami belum tahu akan operasional sampai kapan, artinya tutup sampai kapan kami secara pasti belum tahu. Kami akan buka setelah asap itu bersih, betul-betul dinyatakan aman. Hingga saat ini kepulan asap masih terus mengepul dan menyebar di sekitar pabrik. Akibat kepulan asap ini membuat sesak napas dan mata pedih. Pemirsa, untuk mengetahui update kebakaran pabrik pupuk di Demak dan seperti apa kondisi pasien yang terpaksa mengungsi karena rumah sakit dekat dengan lokasi kebakaran, sudah ada kontributor iNews Sukma Wijaya dari Demak, Jawa Tengah. Sukma, saat ini apakah para pasien sudah kembali ke rumah sakit dan apakah kebakaran sudah dapat dipadamkan? Selamat petang Anissa, selamat petang pemirsa. Kondisi kebakaran di gudang pupuk CV Seprotan Utama ini masih ada beberapa titik api yang terus dipadamkan oleh petugas pemadaman, dan saat ini bertambah lagi yang kemarin 2 dari dari Kota Madya Semarang dan Kabupaten Demak. Sekarang ditambah lagi petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan. Saat ini di belakang saya ini, saya berdiri di belakang saya ada Rumah Sakit Pelita Anugrah Meragen. Sampai saat ini kondisi pasien kosong semua, dikosongkan kan dievakuasi sejak Kamis petang kemarin sampai dini hari. Dan sampai saat ini rumah sakit ditutup, tidak dioperasionalkan karena asap yang sangat tebal dan berbau mengandung zat kimia dan pestisida yang sangat tidak sehat untuk pernapasan dan mata itu. Akhirnya dari pihak manajemen rumah sakit menutup sementara operasional rumah sakit. Demikian Anissa. Dalam kondisi sekarang ini asap yang muncul dari penyemprotan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran ini masih menimbulkan asap-asap putih yang mengepul di sekitar gudang pupuk Seprotan Utama ini.
dan asap itu mulai berterbangan mengikuti arah angin, kadang menuju ke barat dan kadang menuju ke sebelah utara. Dan saat ini di pandangan pemirsa bisa lihat kondisi saat ini belum ada asap, namun di sebelah kanan saya ada beberapa asap yang menjulang tinggi. Namun upaya dari petugas terus dilakukan sampai nanti malam, karena apabila tidak segera dipadamkan, bara-bara api itu akan terus menjalar ke gudang-gudang lainnya. Dari hasil pantauan kami, dari sementara gudang B yang sudah terbakar telah menjalar ke gudang C, dan selanjutnya api terus menjalar ke gudang A. Petugas terus ekstra melakukan pemadaman, dan beberapa dari petugas Lapor Polda Jateng dan Inafis dari Polres Demak belum bisa melakukan olah TKP karena kondisi di dalam pabrik banyak sekali asap yang sangat bau dan mengandung pestisida. Demikian Anissa. Baik, Sukma, sejauh ini kemana para pasien dievakuasi? Dari hasil klasifikasi kami, para pasien yang semula 74 pasien bertambah jadi 81, 11 diantaranya anak bayi yang masih dalam inkubator. Mereka dievakuasi di Rumah Sakit Ketilang, Rumah Sakit Sultan Agung Semarang juga, Rumah Sakit Sultan Fatah yang di Kabupaten Demak, dan beberapa rumah sakit yang masih dalam kondisi kosong untuk bansalnya. Baik, sejauh ini apa yang menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, Sukma? Karena gudang Saplotan ini merupakan tempat penyimpanan pupuk-pupuk yang siap dijual, yang siap dikirim ke distributor, dan itu sangat sulit dimatikan. Baik, ya. Baik, saat ini api masih terlihat ya, Sukma ya? Untuk sementara api sudah mulai padam, namun bara-bara masih terus ada di beberapa titik. Baik. Petugas terus menyemprot bara-bara tersebut. Baik, terima kasih Sukma Wijaya melaporkan langsung dari kebakaran pabrik pupuk di Demak, Jawa Tengah, dan pemirsa Newsroom akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami.